Astaga, di mana jalan pikirannya? Baru kemarin kita bahas ada seorang dokter ya teman-teman yang mencabuli anak pasien yang lagi di IGD, kondisi darurat. Sekarang muncul lagi berita dokter mesum teman-teman. Bagaimana mungkin seorang dokter bisa melakukan USG sambil grepe-grepe dada dari pasiennya? Wah, kacau sih. Tentu saja ini tamparan yang telak ya teman-teman di dalam dunia kedokteran. Udah kemarin ada kasus dokter yang seperti itu, ini muncul lagi dokter yang seperti ini. Dan diduga, ini baru diduga, pasiennya udah ratusan yang menjadi korbannya teman-teman. Kalau misalnya ini terbukti benar, wah bahaya, sudah berapa pasien yang digrepe-grepe teman-teman. Tapi mungkin selama ini pasien yang digrepe-grepe diam bukan karena tidak mau membuka kebenaran teman-teman. Tapi mungkin karena mereka malu. Mereka takut dijudge teman-teman. Mereka takut pandangan masyarakat, pandangan keluarga melihat mereka berubah teman-teman. Karena korban yang terakhir aja yang terlihat di CCTV, itu aja dia tidak muncul sampai detik video ini direkam. Ini tanggal 17 April 2025. Masih belum muncul pasien yang diduga ada di CCTV tersebut, teman-teman. Karena kalaupun dia tahu dan dia viral, dia pasti malu sama keluarganya, teman-teman. Jadi kasus-kasus seperti ini tuh repot ya kalau misalnya mau diselesaikan, teman-teman. Kok masih ada aja dokter yang seperti ini ya? Jadi buat kalian yang belum tahu gimana sih kronologinya? Jadi berikut kronologi dokter spesialis kandungan di Garut, Jawa Barat yang tengah menjadi sorotan publik. Jadi dokter ini dengan inisial Dr. MSF dan dia lulusan kedokteran di salah satu universitas di Bandung. Ini kayaknya dokternya lulusannya sama ya teman-teman, kayak dokter yang bermasalah sebelumnya. Kayaknya loh ya, kayaknya seingat saya sama universitasnya. Kasus ini mencuat setelah beredarnya rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan dokter tersebut melakukan tindakan yang tidak pantas terhadap pasien perempuan saat melakukan pemeriksaan. Tangan satunya sedang memeriksa kandungan, terus tangan satunya itu naik-naik ke atas, grepe-grepe dada dari pasien tersebut ya teman-teman. Lalu di dalam video tersebut ia menawarkan program USG gratis sebagai modus operasi. Jadi dia menawarkan USG gratis. Ada bonusnya lagi, USG gratis bonus grepe-grepe. Bangke kau memang. Gemes aku. Kok bisa ada dokter kepikiran kayak gitu itu loh. Gimana ya caranya? Apa mungkin sebaiknya dokter kandungan atau dokter melahirkan itu seharusnya cewek ya teman-teman? Tapi kalau misalnya dibatasin secara gender kayak gitu, ya mau gimana ya? Itu nggak bisa dihindari teman-teman. Hal-hal seperti itu tuh kadang ada. Orang-orang nggak waras kayak gini tuh kadang ada teman-teman. Jadi saya sendiri ngeri ya teman-teman. Punya istri terus ke dokter yang cowok gitu, memang kadang tuh ada perasaan, wah ini nanti kalau dokternya nggak beres gimana ya? Gara-gara ada kejadian ini akhirnya kan kita berasumsi-asumsi yang tidak-tidak ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Jadi dari Polres Garut sendiri telah menangkap dokter tersebut pada 15 April 2025 dan ia kini diperiksa oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Garut terkait dugaan pelecehan yang terjadi terhadap pasien di salah satu klinik swasta di Garut. Kasus ini menjadi sangat viral di sosial media dengan banyak korban yang mulai berbagi pengalaman serupa. Kan? Banyak korban yang mulai berbagi pengalaman serupa. Berarti pengalaman kayak gini bisa jadi nggak hanya di dokter ini aja, teman-teman. Bisa jadi terjadi di dokter kandungan lainnya yang cowok. Gimana? Apa dokter kandungan cowok seharusnya cewek aja? Gimana pendapat kalian? Coba tuliskan di kolom komentar. Lalu seorang dokter kandungan lainnya, Dr. M, menerima banyak aduan dari korban yang mengaku mengalami perlakuan tidak pantas saat pemeriksaan USG oleh dokter yang bersangkutan. Lalu tanggapan dari keluarga dari mantan istri dokter yang bermasalah ini tadi menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki kaitan dengan kasus ini dan telah cerai dari dokter yang diduga melakukan pelecehan tersebut, bahkan sebelum kasus ini mencuat. Nah, kalau misalnya istrinya aja udah menceraikan, teman-teman, berarti kemungkinan memang ada something wrong nih dengan si dokter ini tadi. Oke, kita selesai membahas tentang kasus ini dan kita akan berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan bagaimana dari sisi emosionalnya ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya berbicara tentang dokter kehamilan, teman-teman, tentu saja mereka punya wewenang untuk USG, teman-teman. Dan tentu saja kalau USG pasti diperlihatkan bagian perut ya, teman-teman. Tidak menutup kemungkinan ada dokter juga
juga yang tidak hanya dokter kehamilan, tapi juga dia bisa menangani kelahiran ya teman-teman. Memang saya sendiri terus terang agak geli sebenarnya kalau melihat ada dokter kandungan atau dokter kehamilan yang cowok ya teman-teman. Walaupun di balik itu saya juga tahu ada dokter-dokter di luar sana yang sangat-sangat profesional di dalam menjalankan tugasnya. Dan ketika mereka menangani seorang pasien perempuan, saya rasa mereka mungkin sudah terbiasa ya teman-teman. Tapi kan nggak menutup kemungkinan ada orang-orang di luar itu yang tidak beres dengan jalan pikirannya. Karena hal-hal seperti ini tuh sangat-sangat sulit dideteksi ya teman-teman. Bagaimana kita bisa mendeteksi orang ini mesum apa enggak? Kan sulit banget kalau misalnya, wah, harus ada tes kemesuman. Ketika kamu harus menjadi calon dokter, masuk ke universitas ini. Ada nggak tesnya? Kalaupun ada kan sulit juga kan teman-teman mendeteksi orang-orang yang aneh seperti itu. Karena secara naluriahnya cowok kalau melihat cewek, apalagi kalau misalnya buka setengah pakaian, ya tentu saja kalau sebagai cowok normal pasti ada nafsu-nafsunya minimal sedikit lah teman-teman. Nah tentu saja dari hal itu dokter kandungan itu menjadi tantangan tersendiri ya teman-teman buat dokter yang berjenis kelamin pria. Tapi coba kalian bayangkan nih, misalnya nih orang benar-benar nggak beres ya. Misalnya ada orang yang nggak beres dan dia mesum sekali, tetapi nggak kelihatan. Bayangin aja orang psikopat aja kadang nggak kelihatan ya di sosial teman-teman. Apalagi orang mesum, lebih sulit lagi dideteksi. Orang psikopat aja sulit, apalagi orang mesum ya. Apalagi kalau misalnya dia tuh pandai untuk menutupi kepribadiannya teman-teman, profesional dilihat di depan orang, tetapi kalau dibalik itu mungkin aja dia melakukan hal-hal yang kayak misalnya buka situs porno atau misalnya sering booking wanita malam. Kan kita nggak tahu teman-teman di balik kehidupan profesionalnya itu teman-teman. Nah bayangin nih kalau misalnya ada orang yang benar-benar kehidupannya nggak beres, yang jalan berpikirnya nggak beres, dan dia berkomitmen untuk masuk ke dalam kedokteran, yang dimana itu kedokteran spesialis kandungan dan melahirkan teman-teman. Bayangin betapa kemungkinan dia mengambil jalur itu untuk memuaskan hasrat pribadinya teman-teman. Serem banget teman-teman. Tetapi ini sekali lagi disclaimer, bukan saya bermaksud untuk menyudutkan dokter-dokter di luar sana yang memang cowok dan sudah pekerjaan profesionalnya itu ya teman-teman. Tapi memang nggak bisa dipungkiri sebagai seorang cowok juga saya khawatir gitu loh teman-teman. Jangankan saya sebagai seorang cowok, sebagai cewek aja mungkin bisa khawatir teman-teman. Tapi mungkin dari kasus ini solusinya ya gampang. Solusinya kalau misalnya kalian sebagai cewek mau USG segala macem ya dokter kan bisa dipilih ya. Bisa aja kalian memilih dokter yang wanita. Atau ini juga bisa dijadikan pelajaran kalau misalnya kalian milih dokter jangan sembarangan. Usahakan kalian udah tahu referensinya dari teman kalian atau dari saudara kalian yang pernah ke sana, teman-teman. Jadi paling nggak si dokter ini udah punya nama. Jangan cari dokter-dokter yang baru, yang kalian sendiri nggak tahu track recordnya gitu ya, teman-teman. Apalagi dokternya beda jenis kelamin. Kalaupun kalian harus melakukan treatment kepada dokter yang beda jenis kelamin, yaitu tadi cari yang sudah berpengalaman, jam terbang tinggi, yang sudah usia juga, teman-teman. Karena kalau misalnya usianya udah mungkin di atas 40 atau di atas 50, biasanya kondisi emosionalnya lebih stabil ya teman-teman. Gairahnya tidak terlalu meledak-ledak seperti dokter-dokter yang di masa masih muda ya teman-teman. Tapi sekali lagi disclaimer, mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk mengeneralisir dokter-dokter kandungan teman-teman atau dokter-dokter yang melahirkan. Karena di luar sana saya tahu juga pasti masih banyak dokter-dokter yang sangat profesional. Cuma dengan adanya berita-berita seperti ini tadi membuat kita sebagai netizen Indonesia cukup terpukul. Baru emosi dengan kejadian kemarin, hari ini udah ada lagi dokter yang macam kayak gini, teman-teman. Tentu saja kita sebagai netizen kalau misalnya tahu si dokter ini bermasalah, beliau harus benar-benar pertama, mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara apa? Minta maaf di hadapan publik secara terbuka. Mengakui perbuatannya dan menyesal kalau memang itu benar-benar terjadi. Terus kedua, kalau itu benar-benar terjadi, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, teman-teman. Apapun itu sanksinya, entah itu di penjara yang sesuai dengan perbuatannya. Dan dia harus kooperatif untuk membuka selebar-lebarnya kasus ini dan mengakui siapa saja korbannya.
Dan yang ketiga, dia harus mau melepaskan jabatan dia sebagai seorang dokter. Karena saya percaya kalau dia masih di lingkungan yang sama, dia punya histori yang buruk, ini pasti kemungkinan besar akan bisa jadi terulang lagi. Jadi jangan sampai ada korban-korban berikutnya. Kalau kita tahu bahwa itu adalah kelemahan kita, ya kita harus keluar dari zona tersebut supaya kita tidak terpancing lagi, teman-teman. Jadi semoga dari kasus ini kita belajar banyak dan kita juga bisa mengambil hikmahnya, teman-teman. Dan kita sangat berharap sekali semoga kedepannya kasus ini tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang. Jadi semoga teman-teman yang nonton juga bisa belajar, karena belajar dari kesalahan tidak harus dari kesalahan sendiri, tetapi kita juga bisa belajar dari kisah-kisah dan kegagalan orang lain, teman-teman. Saya Joshua Fian, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay healthy and God bless.